Sinergitas membangun basic ilmu. Jika kamu malas membaca buku, tapi ingin banyak pengetahuan, solusinya, ikuti dan tonton konten-konten kami. Dan jangan lupa juga, like, dan subscribe. Mungkin teman-teman pernah bertanya, dari mana hukum berasal? Apakah hukum turun begitu saja dari langit, atau apakah ada yang membuatnya? Kalau ada yang membuatnya, lalu muncul pertanyaan siapa yang membuat hukum? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut kita perlu memahami sumber-sumber hukum. Pembahasan ini akan diawali dengan pengertian sumber hukum, lalu dilanjutkan dengan pembahasan mengenai sumber hukum material dan sumber hukum formil. Hukum berkaitan erat dengan kepastian. Hukum hendak menciptakan kepastian dalam mengatur hubungan antara orang-orang yang ada di dalam masyarakat. Masalah kepastian hukum tersebut berkaitan erat dengan masalah dari mana hukum itu berasal. Pengertian sumber hukum menurut CST. Kansil adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Ringkasnya, sumber hukum adalah asal mula hukum. Secara umum sumber hukum dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material. Sumber hukum material adalah tempat atau asal mula dari mana hukum itu diambil. Sumber hukum material berkaitan erat dengan keyakinan atau perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi hukum. Keyakinan atau perasaan hukum individu anggota masyarakat dan pendapat hukum legal opinion dapat menjadi sumber hukum material. Selain itu sumber-sumber hukum material bisa juga berupa hal-hal yang mempengaruhi pembentukan hukum seperti pandangan hidup, hubungan sosial dan politik, peradaban agama dan kebudayaan, situasi ekonomi, serta letak geografis. Sumber hukum formil. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dikenal dan digali dalam bentuknya peraturan perundang-undangan. Karena bentuknya tersebut maka sumber hukum formil diketahui dan ditaati sehingga memperoleh kekuatan hukum. Perlu diketahui bahwa selama belum mempunyai bentuk, maka suatu hukum baru hanya merupakan perasaan hukum atau cita-cita hukum yang belum mempunyai kekuatan mengikat. Sumber hukum formil terdiri dari 1. Undang-undang atau statute. 2. Kebiasaan atau kustom. 3. Keputusan-keputusan hakim atau jurisprudenti. 4. Traktat atau treaty. 5. Pendapat sarjana hukum atau doktrin. Selain 5 sumber hukum tersebut, juga terdapat sumber hukum yang tidak normal yaitu revolusi coup d'etat, atau biasa disebut juga dengan nama kudeta. Kudeta adalah perebutan kekuasaan pemerintahan dengan paksa, sementara mengudeta adalah melakukan perebutan kekuasaan dengan paksa dan tidak secara sah. 1. Undang-undang statute. Undang-undang merupakan suatu peraturan negara yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Undang-undang memiliki dua pengertian, yaitu dalam arti material dan dalam arti formal. Undang-undang dalam arti material berarti setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya disebut undang-undang, yaitu tiap-tiap keputusan pemerintah, yang menetapkan peraturan-peraturan yang mengikat secara umum atau dengan kata lain peraturan-peraturan hukum objektif. Undang-undang dalam arti formal berarti keputusan pemerintah yang memperoleh nama undang-undang karena bentuk, dalam mana ia timbul. Undang-undang dalam arti formal biasanya memuat peraturan-peraturan hukum dan biasanya sekaligus merupakan undang-undang dalam arti material. Di Indonesia pengertian undang-undang dalam arti formal mengacu pada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu bentuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan undang-undang dalam arti material adalah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya memiliki sifat mengikat langsung bagi setiap penduduk. Syarat berlakunya suatu undang-undang. Syarat mutlak untuk berlakunya suatu undang-undang adalah diundangkan dalam lembaran negara atau LN oleh Menteri, Sekretaris Negara. Adapun tanggal mulai berlakunya suatu undang-undang adalah sesuai dengan tanggal yang ditentukan di dalam undang-undang itu sendiri. Apabila tanggal berlakunya tidak disebutkan dalam undang-undang, maka undang-undang tersebut mulai berlaku 30 hari sejak diundangkan dalam lembaran negara untuk Jawa dan Madura, sedangkan untuk daerah lain baru berlaku 100 hari setelah diundangkan dalam lembaran negara. Setelah syarat berlakunya undang-undang terpenuhi, maka berlakulah fikti hukum, di mana setiap orang dianggap telah mengetahui adanya suatu undang-undang. Sehingga apabila ada seseorang yang melanggar undang-undang tersebut, maka ia tidak diperkenankan untuk membela atau membebaskan dirinya dengan alasan tidak tahu menahu mengenai adanya undang-undang tersebut. Berakhirnya kekuatan berlaku suatu undang-undang
Ada beberapa hal yang menyebabkan suatu undang-undang menjadi tidak berlaku, yaitu 1. Ditentukan sendiri dalam undang-undang itu. 2. Jangka waktu undang-undang itu sudah lampau. 3. Bertentangan dengan jurisprudensi tetap. 4. Keadaan atau hal di mana undang-undang itu diundangkan sudah tidak ada lagi. 5. Undang-undang itu dengan tegas dicabut oleh instansi yang membuat atau instansi yang lebih tinggi. 6. Telah diadakan undang-undang baru yang isinya bertentangan dengan undang-undang yang dahulu berlaku. 7. Undang-undang tersebut isinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Suatu keadaan yang diatur oleh 8. Undang-undang sudah tidak ada lagi. Misalnya Undang-Undang Darurat Perang atau Keadaan Bahaya mengatur penduduk keluar malam. Setelah perang atau keadaan bahaya yang berakhir, maka keluar malam tidak dilarang meskipun Undang-Undang Darurat Perang belum dicabut. Oleh karena sebelumnya telah disinggung mengenai lembaran negara dan berita negara dan supaya kawan-kawan yang nonton tidak penasaran maka kita akan bahas juga. Pengertian lembaran negara dan berita negara. Lembaran negara pada zaman Hindia Belanda disebut Statsblad disingkat STB, atau S, sedangkan berita negara disebut De Javascekuran yang pada zaman Jepang disebut Kanpo. Setelah suatu undang-undang diundangkan dalam lembaran negara, maka undang-undang tersebut diumumkan dalam berita negara untuk kemudian diumumkan dalam siaran pemerintah melalui radio, televisi dan surat kabar. Perbedaan antara lembaran negara dan berita negara adalah sebagai berikut. 1. Lembaran negara merupakan lembaran atau kertas tempat mengumumkan semua peraturan-peraturan negara dan pemerintah agar sah berlaku. Penjelasan suatu undang-undang dimuat dalam tambahan lembaran negara yang mempunyai nomor berurut. Lembaran negara diterbitkan oleh Sekretariat Negara yang disebut dengan tahun penerbitannya dan nomor berurut. 2. Berita negara merupakan suatu penerbitan resmi Sekretariat Negara yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan peraturan-peraturan negara dan pemerintah dan memuat surat-surat yang dianggap perlu seperti akta pendirian PT, firma, koperasi, nama-nama orang yang dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia dan lain-lain. Kebiasaan adalah perbuatan manusia mengenai hal tertentu yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam rangkaian perbuatan yang sama dan dalam waktu yang lama. Surjono Sukanto menjelaskan bahwa hukum adat hakikat merupakan hukum kebiasaan, namun kebiasaan yang mempunyai akibat hukum, das Sein das Sollen. Sehingga tidak semua kebiasaan dapat menjadi sumber hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo kebiasaan yang dapat menjadi sumber hukum harus memenuhi syarat-syarat yaitu sebagai syarat material, yaitu adanya kebiasaan atau tingkah laku yang tetap atau diulang, yang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang sama dan berlangsung untuk beberapa waktu lamanya dalam kurun longa et inveterata consuetudo. Syarat intelektual, maksudnya kebiasaan tersebut harus menimbulkan opinio necessitatis atau keyakinan umum bahwa perbuatan itu merupakan suatu kewajiban hukum. Adanya akibat hukum apabila hukum kebiasaan tersebut dilanggar. Jurisprudensi berasal dari bahasa Latin jurisprudentia yang berarti pengetahuan hukum. Subjekti jurisprudensi adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ada beberapa hal yang menyebabkan seorang hakim menggunakan putusan hakim terdahulu. 1. Pertimbangan psikologis. 2. Pertimbangan praktis. 3. Memiliki pendapat yang sama. Jurisprudensi terbagi menjadi dua macam, yaitu jurisprudensi tetap dan jurisprudensi tidak tetap. Jurisprudensi tetap berarti putusan hakim yang terjadi karena rangkaian putusan yang serupa atau sama dan dijadikan dasar bagi pengadilan dalam kurun standard arresten untuk memutuskan suatu perkara. Sedangkan jurisprudensi tidak tetap adalah putusan hakim terdahulu yang tidak dijadikan dasar bagi pengadilan, bukan standard arresten. Traktat atau perjanjian internasional adalah sebuah perjanjian yang dibuat di bawah hukum internasional oleh beberapa pihak yang utamanya adalah negara, walaupun ada juga perjanjian yang melibatkan organisasi internasional. Ada beberapa jenis traktat sesuai dengan jumlah negara yang terlibat di dalamnya, yaitu 1. Traktat bilateral, adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua negara. 2. Traktat multilateral, yaitu perjanjian yang dilakukan oleh lebih dari dua negara. 3. Traktat kolektif, merupakan perjanjian antar beberapa negara dan kemudian terbuka bagi negara-negara lainnya untuk mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Pendapat sarjana hukum atau doktrin. Doktrin hukum adalah pendapat para ahli atau sarjana hukum ternama terkemuka. Doktrin berkaitan erat dengan jurisprudensi.
Hakim dalam memutus sebuah perkara seringkali mengutip pendapat para sarjana yang dipandang memiliki kemampuan dalam persoalan yang ditanganinya. Doktrin atau pendapat para sarjana hukum menjadi dasar keputusan-keputusan yang akan diambil oleh seorang hakim dalam menyelesaikan suatu perkara.